Perkenalkan, nama saya Angela Anggrina Mawei dengan NIM 210811020046 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas genap. Saat ini saya akan mempresentasikan materi-materi dari mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pengampu Olivia Walengitan SAB MAP. Materi yang pertama adalah hakikat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, manajemen yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut KBBI, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai sasaran tertentu. Fungsi manajemen yang pertama forecasting, kedua planning, ketiga organizing, keempat staffing atau assembling resource, yang kelima directing atau commanding, 6 leading, 7 coordinating, 8 motivating, 9 controlling, dan yang ke-10 adalah reporting. Tingkat manajemen yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen, seperti CEO dan direktur utama. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management, seperti manajer divisi. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management, seperti supervisor. Keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, keterampilan teknis. Materi yang kedua adalah perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajemen. Manajemen sudah ada sejak zaman dahulu, salah satu bukti piramida Mesir. Piramida Giza tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada memedulikan apa yang disebut manajer itu, yang merencanakan apa yang harus dilakukan, merorganisasi manusia, serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin segala sesuatu yang dikerjakan sesuai rencana. Perkembangan pemikiran manajemen. A. Perkembangan pemikiran manajemen klasik. Yang pertama, aliran saintifik klasik. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 2. Aliran administrasi klasik. Aliran ini berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Penekanan lebih pada bagaimana menciptakan prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan pemikiran manajemen modern. Teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Pemikiran manajemen postmodern. Manajemen postmodern lebih menekankan pada pekerjaan kelompok atau tim
di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok, kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu, pekerja sebagai investasi, bekerja pada kelompok-kelompok dengan keahlian yang beragam, keberagaman keahlian merupakan yang terbaik. Lingkungan manajerial. A. Lingkungan manajerial internal. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung mempengaruhi kerja seseorang manajer. B. Lingkungan manajerial eksternal. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lapis terluar lingkungan eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi dan manajemen. Lingkungan tugas. Lingkungan ini adalah lapisan lingkungan luar yang paling dekat dengan organisasi. Lingkungan manajerial global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan manajerial kultura. Kompetisi sosial kultura merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kita masuk pada materi yang ketiga adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian pemecahan masalah. Menurut Rahmat tahun 2005, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru. Tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun masalah penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan ke-8, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dan beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama strategis, kedua administratif atau taktif, yang ketiga operasional. Dan materi yang terakhir adalah perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Berikut ini merupakan mengapa pentingnya sebuah perencanaan. Jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Berikut ini 8 prinsip-prinsip perencanaan. Proses perencanaan. 1. Menetapkan target atau tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Sekian dari presentasi saya, diucapkan terima kasih.